Saudara-saudara, marilah kita lanjutkan contoh-contoh pemanfaatan metaverse dalam dunia pendidikan. Sekarang kita misalnya masuk ke dalam mata pelajaran sejarah. Ya. Dulu saya waktu SMP, SMA seringkali diceritakan mengenai 7 keajaiban dunia. Ada piramida, ada Taj Mahal, ada tembok China, dan lain sebagainya. Namun saya susah membayangkan itu karena di buku pelajaran itu gambarnya cuma satu, yaitu itu saja. Nah, dengan metaverse, bayangkan dengan headset, kita dapat mengunjungi 7 keajaiban dunia dari dalam kelas, bahkan dari rumah. Caranya adalah tinggal setting saja supaya environment kita tiba-tiba adalah di Italia. Di desa kecil itu di mana tempat menara Pisa yang miring itu berada. Kita bisa masuk, kita bisa jalan-jalan, baik tubuh kita yang jalan secara virtual atau kita menggunakan remote sebagai navigasi. Dalam sekejap kita bisa mengganti lingkungan di Italia itu menjadi lingkungan di negara China, di mana kita misalnya masuk dari pintu Beijing untuk bisa berdiri di atas tembok China. Dalam metaverse itu benar-benar yang terlihat berbeda dari 360 derajat. Jadi kalau saya lihat ke bawah, saya benar-benar bisa melihat bahwa itu adalah tembok Cina yang tempat saya berdiri. Dan melihat ke atas pun langit di mana bisa dilihat dari kota Beijing misalnya. Maksud saya dari tembok Cina di Beijing. Bahkan saya bisa melihat orang yang sedang berjalan di depan saya, di kiri kanan saya. Piramida Mesir tidak hanya saya bisa melihat dari depan, tapi saya bisa masuk ke dalam piramida itu secara virtual. Saya membayangkan jika ini terjadi betapa menariknya pelajaran sejarah, karena kita bisa kembali ke masa lalu. Atau dengan teknologi yang sama, kita belajar geografi misalnya, kita bisa berada di atas padang pasir, kita bisa berada di dalam hutan, dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita mempelajari astronomi, kita bisa berada di atas bulan, di atas planet Mars, kita bisa berdiri di atas cincinnya Saturnus misalnya ya. Dan berbagai jenis keinginan yang ada. Sejauh kita bisa mendigitalisasi seluruh lingkungan itu. Teknologi immerse itu berarti melingkupi. Jadi kita melihat semua secara virtual, kita berada di tempat yang berbeda. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, bahwa dengan menggunakan metaverse, semenjak kecil kita sudah bisa belajar untuk mencipta. Sekarang kan seolah-olah yang bisa menciptakan sesuatu kalau sudah masuk ke perguruan tinggi, ada laboratoriumnya, bisa mendesain mobil, bisa mendesain rumah. Tapi dengan aplikasi yang ada sekarang, dengan teknologi yang ada sekarang, anak SD pun bisa membangun rumah, bisa membuat mobil yang menjadi imajinasinya, bisa membuat pesawat. Karena itu semua bisa disimulasikan dalam bentuk gamification. Bisa dibayangkan teman-teman sekalian bagaimana menariknya kita itu belajar, karena kita bisa mencipta yang kita inginkan. Bahkan mereka yang sedang musik pun bisa menciptakan lagu seolah-olah Anda sedang bermain di sebuah orkestra, di mana Anda ditemani oleh orang-orang lain di sekitar. Padahal kita memainkan satu instrumen saja. Nah, ini salah satu dampak atau tawaran yang diberikan atau ditawarkan oleh metaverse. Dan yang selanjutnya adalah bahwa laboratorium hidup itu bisa dihadirkan. Karena banyak orang mengatakan dengan metaverse kita tidak bisa mengembangkan kompetensi atau belajar vokasi dan lain sebagainya. Belum tentu. Anda bisa melihat game-game yang dibawa oleh Wii, Nintendo misalnya di awal itu kan, bagaimana kita bisa menggerakkan badan kita dan simulasi avatar kita mengikuti gerakan tangan kita. Anak-anak yang bermain game dengan alat-alat itu, mereka juga keringetan, artinya mereka bergerak, mereka mendemokan sesuatu. Gambar di depan adalah gambar seorang anak SMP yang sedang mencoba untuk belajar mengenai ilmu yang terkait dengan biologi. Ya, bagaimana memberikan pertolongan pertama dengan memberikan terapi kejut itu ya, yang listrik dialirkan beberapa ratus watt.
Di depannya itu Anda bisa melihat ada ada instrukturnya secara maya, secara virtual, secara avatar. Di kanan Anda bisa melihat bagaimana seseorang sedang jurusan olahraga sedang latihan serve tenis, bagaimana tangannya harus bagaimana supaya serve-nya kuat dan akurat. Saudara-saudara sekalian, ya, kalau Anda tahu bahwa sekarang pun sudah ada diterapkan teknologi di mana seorang dokter bisa mengoperasi pasien yang tidak berada di tempat yang sama. Dengan menggunakan tangan-tangan, dengan menggunakan robot, ya, seorang dokter di suatu negara bagian California bisa mengoperasi pasien yang ada di daerah Miami di situ. Kenapa? Karena semuanya menggunakan teknologi. Dokternya menggunakan headset, menggunakan metaverse. Sehingga seolah-olah pasiennya berada di depannya. Dan di sisi pasien, tangan-tangan robot dengan laser, dengan seluruh peralatan operasi yang kompleks dan rumit, modern, termutakhir, siap untuk melakukan operasi. Dan sudah ternyata hasilnya baik. Dan satu lagi, pangan kok dalam kondisi seperti itu, maka sekolah-sekolah, kampus-kampus, tempat-tempat pelatihan atau training akan menjadi suatu sekolah yang bersifat hybrid, blended, di mana sesekali peserta didiknya akan menggunakan headset untuk bisa masuk ke dalam dunia virtual, masuk ke dalam metaverse. Gambar sebelah kanan memperlihatkan bagaimana gurunya mengganti-ganti environment-nya, di mana setiap anak bisa memiliki environment yang sama atau environment yang berbeda. Dan di situ Anda melihat bagaimana bergembiranya mereka berinteraksi dengan berbagai sumber belajar virtual yang ada. Demikian contoh-contoh lain yang kami berikan. Terima kasih.